Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara untuk merakit electric leveling ya, menggunakan saklar power window. Nah, untuk bentuk saklarnya seperti ini. Ada 5 pin totalnya ya, nanti jalurnya kemana aja. Dan untuk model electric levelingnya yang seperti ini ya, yang kita gunakan. Nah, yang soketnya seperti ini, karena ini cari soket yang model ini agak susah juga ya. Jadi nanti ini kita bongkar, akan kita ada rubah sedikit di bagian jalur di dalamnya ya, karena kita menggunakan saklar yang power window ya, bukan saklar yang ada angkanya ya. Oke, sekarang saya coba lepas dulu. Ini untuk kunciannya. Untuk cara melepasnya tinggal dicongkel saja ya, seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu ngebuka, nanti takutnya kuncinya patah. Cukup sedikit saja sambil didorong ya. Nah, ini sudah terlepas seperti ini. Kemudian kita akan ambil bagian PCB nya ini ya. Dari cara mengangkatnya, ini ada tuas di bagian sini, tinggal kita dorong ke atas seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita dorong sedikit ya, bagian dinamonya ya. Nah, di bagian dinamo ini kita angkat. Nah, jadi isi dalamnya seperti ini ya. Ini PCB nya, karena kita memakai tombol power window, jadi IC ini tidak kita gunakan lagi. Teman-teman bisa potong di bagian jalurnya, jalur dari 3 kaki ini ya, yang masuk ke IC ini dipotong semua. Yang pertama, jalur di bagian sini sebelah kiri, ini tersambungnya ke sini ya, ke pin ini dan masuk ke sini ya. Nah, dia masuk ke sini. Ini kaki dinamo ya, dia masuk ke IC ini ya. Jadi ini dipotong di bagian sini. Ini kaki dinamo yang masuk ke dioda, ke elko, kemudian ke IC ya. Jadi ini nanti kita potong di tengah-tengahnya ini ya, kita potong. Kemudian yang satu lagi di jalur ini ya. Nah, jalur bagian sini di sebelah sini ada juga yang masuk ke IC ya. Jadi ini juga nanti kita buang, kita potong di sini untuk kaki dinamo yang sini ya. Berarti sudah ada 2, dan satu lagi di jalur dioda ini. Ini bisa dipotong ataupun dilepas saja diodanya ya, nggak masalah ya. Kalau saya nanti paling saya lepas diodanya ya, untuk jalur yang ke sini ya. Ya, sekarang saya panaskan dulu untuk soldernya. Nah, sambil menunggu solder panas, saya potong dulu untuk bagian jalur-jalurnya. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, yang saya potong. Kemudian yang di bagian sini juga kita potong ya. Nah, di bagian ini ya, jalur ini. Kemudian satu lagi di bagian dioda ini nanti kita lepas saja ya.
untuk bagian diodanya. Nah, oke ya, jadi ini diodanya sudah kita lepas, dioda di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita sambung dari pin sini yang paling ujung sebelah kanan. Jadi kita jumper menggunakan kabel ke kaki dinamo yang bagian atas ini ya. Ya, kalau yang di bawah ini nanti kita lukai di sini, kemudian langsung kita sambungkan ya. Jadi yang bawah ini connect dengan pin yang di bagian sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Tuh kaki yang di sebagian sini, dinamo sini kita jumper ke kaki yang di sini ya. Nah, ini pinnya di sebelah sini. Kemudian tinggal untuk kaki yang ini, jalurnya ke sini. Ini tidak terhubung ya. Jadi nanti akan kita hubungkan. Ini kita klik dulu agar mudah nanti kita tambah timah ya, agar bisa nyatu ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini sudah terhubung, tinggal kita siapkan untuk kabel untuk dua ini ya. Di sini kabel warnanya bebas, dan untuk panjangnya sesuaikan saja ya, jangan terlalu panjang ya, nanti karena akan kita kasih soket ya. Jadi ini kan nempel di headlamp biasanya ya, di motor atau di mobil ya. Nah, jadi agar bisa lepas pasang headlampnya, tidak tanpa perlu melepas ya dari elektrik levelingnya ya. Jadi kita tinggal lepas soket aja ya. Jadi kita sesuaikan aja untuk panjangnya, karena saya tidak iya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti tinggal dikasih isolasi bakar, ataupun tidak dikasih juga tidak masalah ya. Dibebas mau dikasih isolasi bakar untuk nutup bagian sini, atau tidak diberi, itu juga tidak masalah. Sekarang tinggal kita rakit lagi ke bagian casingnya. Nah, untuk cara merakitnya, teman-teman, sini ada seperti tuas. Nah, ini tuas maju mundur ya, tuas maju mundurnya ini adalah untuk pembatas putarannya, maju mundurnya, jadi agar tidak terus berputar ya. Ini kalau sampai ke sini dia akan tertahan, di pas lagi mundur juga dia akan tertahan untuk sampai sini ya. Untuk posisinya di sini ada, nah di bagian sini juga ada semacam dudukan ya. Nah, ini dudukannya, jadi kita paskan di situ. Pasangnya seperti ini lagi ya. Oke ya, jadi elko-nya ini saya lepas karena nyangkut ya, untuk kabelnya ketebalan mungkin ya. Jadi kita lepas saja elko-nya karena itu sudah tidak dipakai lagi.
Sekarang kita coba masukkan seperti ini, didorong pelan-pelan. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini biar ngunci, biar kembali masuk ke dalam kunciannya, ini bisa ditekan ke dalam ya. Bagian yang abu-abu ini bisa kita dorong ke dalam sampai klik ya. Nah, sampai masuk seperti itu. Nah, itu udah masuk. Ini sudah masuk ke dalam ya. Oke, sekarang kita tutup. Nanti akan saya tes ya. Tuh, nyalakan menggunakan power supply atau menggunakan aki juga boleh ya. Dan ini kotaknya ini kita paskan juga ya. Di sini ada semacam asnya ini, kotak juga. Jadi kita paskan posisinya. Ini bisa kita putar seperti ini. Posisinya seperti ini, agak miring. Nah, seperti itu ya, sampai klik lagi. Ini sudah rapat. Kemudian sekarang kita lanjut untuk pengetesan. Jadi sebelum kita rangkai di tombol, kita tes dulu untuk cara pengetesannya. Kabel sudah saya kupas. Jadi untuk pengetesannya, nah ini kan jadi tinggal 2 kabel ya. Jadi untuk cara pengetesannya ini kan 2 kabel ya. Dari 2 kabel ini salah satunya kita kasih positif dan satu lagi kita kasih negatif. Nanti kita lihat putarannya kemana, apakah maju. Kemudian nanti dibalik ya. Kalau misalnya putarannya maju sampai mentok, nanti kabelnya kita balik, yang di sini awalnya positif kita jadikan negatif, di sini jadi positif ya. Saya tes dulu dengan power supply. Oke, saya coba salah satunya kasih negatif untuk bagian sini. Nah, ini coba lihat dinamonya. Sebelah sini kita kasih positif. Nah, ini maju ya. Nah, kalau sudah mentok dia akan berhenti. Kemudian sekarang kita balik ya. Kita balik, yang sini jadi negatif. Dan di sini jadi positif ya. Nah, dia akan mundur. Ya. Sampai mentok ya. Oke, kalau sudah selesai untuk bagian dinamonya ya, untuk bagian levelingnya, sekarang kita akan masuk ke merakit di bagian saklarnya ya. Untuk bagian saklarnya, untuk pin-pinnya akan saya tunjukkan ya. Sekarang akan saya jelaskan untuk kabel dari saklar power window ini ya. Ini sudah saya kasih skun, sudah saya rangkai. Kita terangkan dulu untuk bagian pinggir. Untuk bagian pinggir ini nanti yang masuk ke sini ya, ke modul ini ya, ke elektrik levelingnya. Jadi yang bagian pinggir ini, warna kabelnya itu terserah teman-teman mau pakai warna apa, bebas ya. Ini pemasangannya bolak-balik boleh ini di bagian di sini juga boleh seperti ini, atau kebalik, ini tidak masalah ya, tidak akan pengaruh ya. Paling pengaruhnya nanti di tombolnya ini, posisi arahnya yang beda ya. Cuman itu aja ya. Ini kita sambung dulu. Ntar saya
sambung dulu ya. Ini harusnya pakai soket ya, cuman saya lupa bawa soketnya. Besok mungkin akan saya kasih soket ya. Ini sementara aja kita bikin seperti ini dulu. Nah, yang satu lagi di sini. Ya, ini sudah selesai, kita sambung ke bagian saklar. Kemudian tadi kan 5 pin ya. Jadi untuk bagian pin di pinggir ini ke electric leveling, yang kemudian di bagian nomor 2 di pinggir, yang sini juga nomor 2, yang hijau ini kita jumper karena ini saya mau pasangnya di motor Honda ya. Jadi groundnya memang saya samakan sengaja kabelnya dengan warna ground dari motor Honda ya, warna hijau ya. Bebas teman-teman mau pakai warna hitam juga nggak masalah, atau warna lain tidak masalah. Yang penting intinya untuk bagian nomor pin nomor 2 ya, setelah di pinggir kiri kanannya ini di jumper dan dimasukkan ke ground ya, ke rangka boleh, atau ke groundnya dari bilet juga boleh ya, intinya ke ground. Kemudian untuk yang di tengah, nah untuk di tengah ini arus plusnya ya, arus plusnya ini teman-teman bisa ikutkan dari output lampu dekat, plus lampu dekat ya. Dari kunci kontak juga bisa, cuman kalau dari kunci kontak ketika kontak on ini leveling udah bisa digerakkan ya. Jadi minusnya nanti ketika lampu utamanya mati, tidak sengaja kita tekan tombolnya, itu ketinggian cahayanya itu akan berubah ya. Jadi pas kita hidupkan lampu utama, nanti takutnya kita settingannya terlalu tinggi, jadi kita bisa mengagetkan lawan, atau terlalu rendah ya jadinya. Maka bagusnya untuk inputnya ini kita ikutkan aja dengan lampu utama. Jadi ketika lampu utama on, baru levelingnya bisa kita fungsikan untuk naik turunnya ya. Oke, sekarang kita coba tes sambung ke power supply. Ini kita kasih arus plus dulu. Ambil lagi power supply-nya. Nah, ini saya kasih arus plus ya. Kemudian yang hijau tadi kita kasih min. Ini nanti indikator lampunya akan menyala. Kaget, sorry ya. Nah, ini ya indikatornya menyala. Coba saya matikan dulu cahayanya. Nah, itu ya indikatornya menyala. Jadi ketika lampu utama on, ini lampu ikut menyala ya. Ini coba kita lepaskan groundnya. Nah, itu mati ya. Top plusnya kita lepaskan ya. Ini menyala lagi. Kita coba lepas plusnya. Nah, itu mati ya. Jadi kalau posisi mati, ini leveling tidak berfungsi, tidak bergerak. Ini tidak gerak. Sekarang coba kita kasih arus ya. Ada kabelnya, saya atur dulu posisinya. Biar mudah. Nah, seperti ini. Nyalakan lagi cahayanya. Oke. Nah, ini lampunya sudah menyala ya. Sekarang kita coba mainkan tombolnya ke atas. Itu naik ya.
Nah, kalau kita tekan, kalau sudah mentok ini walaupun kita tekan dia tidak akan berputar ya, jadi tidak akan naik terus ya, karena ada tadi yang pembatasnya tadi ya. Kemudian kita coba kita turunkan. Nah, ini mentoknya ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara penyambungannya. Nanti tinggal diatur ya, untuk panjang kabelnya itu sesuaikan saja, mau letak saklarnya ini di posisinya di mana, mau pasang di motor atau di mobil disesuaikan. Dan bagusnya nanti ini dibungkus ya, dikasih selongsong PVC ya, selongsong PVC pembungkus kabel ya, biar aman ya dari kalau biasanya kalau di motor kan ada stang gerak-gerak ya. Kalau misalnya kita pasangnya di dekat stang atau di dekat dashboard kalau motor matic ya, nah biar lebih aman ya, biar tidak kena kabelnya kena goresan ya, jadi tinggal dibungkus saja ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya tentang cara merakit leveling menggunakan saklar power window ini ya. Sekian dulu, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ragu atau mau pesen ini juga boleh ya. Kalau teman-teman pengen pesen silahkan chat saja ya, nomor WA saya ada di deskripsi. Mau pesen yang sudah dirakit boleh ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.